Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Sebenarnya Arif dan bersama Bung Rocky tentu saja ya. Bung Rocky, saya jujur aja makin bingung, juga sedih dengan kondisi negara kita ini. Jadi Indonesia itu baru saja tuh dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling tidak jujur dalam dalam soal akademik ya. Dan kita itu berada di peringkat kedua, hanya berada di bawah Kazakhstan. Ini kok kayak kita yang negara ini kayak dalam kutukan gitu ya. Semua kita kita selalu dengar kabar beruntun tuh kabar buruk, nggak ada kabar yang baik gitu. Memang semua hal bisa dipetakan, dibikin model atau bahkan dibuatkan indeks tuh. Indeks kemiskinan, indeks demokrasi, indeks kerusakan lingkungan. Sekarang ada indeks lain yang akhirnya membuat kita antara marah, kesal, tapi sebetulnya indeks itu menunjukkan bahwa kita memang harus memulai mengembalikan fungsi riset, fungsi kejujuran di dalam riset, fungsi kritik di dalam metodologi. Itu yang membuat kita diakui di dunia sebetulnya. Nah sekarang dunia justru memeringkatkan kita di dalam kondisi yang betul-betul memalukan, bahwa kejujuran intelektual Indonesia itu nomor 2 unggulnya. Jadi unggul di bidang ketidakjujuran intelektual, itu maksudnya tuh. Berbohong di dalam riset, memalsukan ijazah, menyogok supaya lulus skripsi, membayar supaya bisa masuk artikel internasional. Kan semua itu bisa dibaca sebagai kondisi pariah di dalam lingkungan intelektual kita tuh. Jadi mulailah kita berupaya untuk melihat kembali bahwa Indonesia, negeri ini didirikan melalui pertengkaran pikiran. Artinya ada sesuatu yang otentik pada pendiri-pendiri negeri ini, pada founding person kita, pada bapak, ibu, bapak pendiri kita. Tapi kenapa kita sekarang seolah-olah tidak suka pada pikiran kritis tuh. Setiap kali ada orang yang berpikir kritis, dianggap sebagai memusuhi pemerintah. Setiap kali ada orang yang berpikir radikal, dianggap hendak menjual bangsa. Setiap kali ada orang yang menginginkan ada duel argumen, dianggap sebagai memecah belah negeri ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan tradisi kejujuran di dalam berargumentasi. Nah, tradisi ini yang kemudian dibaca oleh, atau kekurangan ini yang dibaca oleh dunia, sehingga satu lembaga dunia merumuskan bahwa Indonesia nomor berapa tadi, nomor 2 di bidang ketidakjujuran intelektual. Jadi sekali ini satu tamparan moral, sekaligus tamparan integritas, karena kejujuran di wilayah intelektual itu adalah kemestian, dan kejujuran di dalam dunia intelektual justru menjadi ukuran bagi kejujuran di tempat yang lain. Jadi kalau ketidakjujuran itu menguasai dunia kampus, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia birokrasi, itu poinnya. Tapi kalau kita melihat beberapa kasus yang belakangan ini kita ributkan, mulai dari soal keaslian ijazah Jokowi, kemudian adanya perolehan gelar doktor Bahlil dari UI yang kemudian ditunda gitu. Ya kita nggak perlu terlalu terkejut atau bahkan marah ya, karena dunia menilai kemudian kejujuran akademik kita sangat buruk ya, karena itu bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi para pemimpin kita juga seperti itu. Ya, netizen akhirnya mengaitkan ketidakjujuran itu dengan perilaku dari pemimpin-pemimpin kita. UI dipermalukan oleh skandal Bahlil. Sampai sekarang itu nggak ada kejelasan tuh. Yang salah di situ bukan sekedar Bahlil berupaya untuk berbohong dalam metodologi, tetapi peneliti-peneliti atau mereka yang menguji Bahlil, petinggi-petinggi di UI juga bersalah secara moral tuh, karena asal-asalan menguji orang kan. Demikian juga UGM, atau apalagi UGM yang ya status UGM sebagai universitas, salah satu universitas terbaik, itu akhirnya runtuh karena dicurigai dengan kuat bahwa Presiden Jokowi dibantu oleh elit
politiknya untuk memalsukan ijazah beliau. UGM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah itu betul-betul sudah di screening dengan cermat sehingga bisa dijadikan sebagai tanda kelulusan mantan Presiden Jokowi. Jadi semua hal itu akhirnya terumuskan bahwa Indonesia ini, negeri ini hidup dengan pembohongan, hidup dengan kepalsuan, hidup dengan palsu memalsukan, hidup dengan berbohong. Itu akhirnya akan jadi ingatan kolektif publik bahwa negeri ini negara yang memang tidak memiliki etika di dalam ketajaman berpikir, tidak memiliki semacam kemewahan untuk mengatakan bahwa saya ingin lulus dengan diuji secara ketat. Itu yang sering saya sebut bahwa tanda seorang pernah lulus itu, ya itu cuma tanda dia pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Ijazah itu tanda bahwa seseorang pernah bersekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Karena seringkali ijazah itu datang dari ketidakmampuan berpikir, tadi ada ambisi untuk memperoleh ijazah, lalu beli ijazah. Jadi situasi ini memungkinkan kita untuk menilai bahwa semua upaya untuk membersihkan negeri ini akhirnya mesti dimulai dari satu hal yang fundamental, itu kejujuran. Nah, kejujuran itu yang hilang kalau di wilayah akademis sudah tidak jujur, apalagi di wilayah politik. Jadi semua hal memungkinkan kita untuk mendudukkan lagi semacam kursi moral di semua wilayah yang memungkinkan kita merasa sedang berinvestasi. Apa itu wilayah itu? Pertama, kampus. Kedua, lembaga-lembaga riset. Ketiga, lembaga-lembaga survei yang banyak bohongnya. Keempat, istana. Kelima, kabinet segala macam. Jadi pada akhirnya kita mesti katakan bahwa Pak Prabowo harus memulai juga satu upaya untuk memberantas korupsi, dia sudah mulai, tapi juga upaya untuk memberantas kebohongan. Itu dasarnya, itu berat sekali itu. Tapi kita tahu bahwa kita mesti mulai dari situ supaya kita tidak diolok-olok di negeri lain. Tuh, bayangkan misalnya dipamerkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu nomor 1 di bidang ketidakjujuran akademis. Kan itu bagaimana? Misalnya investor masuk ke Indonesia dengan anggapan itu bahwa ini tukang tipu semua, berarti itu. Saya sebenarnya cukup lama ini mengamati soal akademis ini, gelar-gelar akademis ya, Bung Rocky ya. Dan beberapa kali juga kita bicarakan kan, banyak pejabat kita tuh baik di eksekutif, legislatif, di yudikatif, bahkan juga di kalangan Polri dan militer tuh kemudian mereka tuh berlomba-lomba mengumpulkan gelar. Dan kemudian yang bikin miris itu menjejerkan gelar akademis itu di depan maupun di belakang namanya. Bahkan ini termasuk gelar kehormatan ya. Bahkan juga sekarang belakangan ini kan banyak juga yang menggunakan gelar profesor, ada juga profesor kehormatan yang kita nggak tahu sebenarnya mereka ini aktif di dunia akademis di mana gitu, karena profesor itu kan bukan gelar, sesungguhnya itu adalah jabatan untuk seseorang yang punya posisi dan mengajar di kampus gitu. Untuk apa sih semua itu mereka gunakan ya? Kan sebenarnya dengan katakanlah kalau mereka seorang jenderal gitu, atau mereka itu ketua MPR, ketua DPR, wakil ketua DPR, nggak perlu pakai gelar itu saja kan mereka sebenarnya sudah punya posisi yang terhormat gitu. Memang ada niat lain, ada ambisi lain di belakang pemalsuan ini, yaitu keinginan untuk memperoleh tambahan gelar gitu. Betapa banyak para pejabat yang sebetulnya harus mengurus birokrasi, tapi supaya naik pangkat, supaya ada gengsi, itu pergi sekolah ke universitas-universitas untuk dapat gelar tambahan S2, S3 segala macam. Tetapi dengan menyogok mahasiswa S1 untuk membuatkan tesis atau disertasinya kan. Jadi buat apa sebetulnya ambisi untuk memamerkan gelar akademik gitu kan. Toh kita tahu bahwa pada akhirnya orang diuji di dalam cara dia berpikir. Kita bisa lihat nilai, oh dia orang ini ya kemampuan dia berpikir sebetulnya tidak cocok dengan gelarnya tuh, karena kekurangan kosakata, ketidakmampuan untuk cepat mengambil kesimpulan dari satu silogisme yang sederhana. Kan itu bisa kita lihat dalam debat-debat publik itu kan, di dalam talk show, di dalam wawancara, konferensi pers, sangat terlihat betapa dipaksakan untuk berpikir, padahal di depan dan belakang namanya itu berjejer gelar akademis. Jadi buat apa pameran gelar itu? Itu semacam festival of stupidity pada akhirnya kan. Kebodohan itu tidak mungkin diasuransikan sekedar melalui
jumlah ijazah yang dia peroleh itu. Ya kita ingin sebetulnya perbaiki negeri ini, bahwa founding parents kita itu adalah orang-orang yang bahkan otodidak tapi mampu untuk berpikir secara metodologis, mampu untuk mengumpulkan pengetahuan dia, dan dia andalkan pengetahuan itu bukan demi memperoleh jabatan, tapi demi pengetahuan itu sendiri, supaya ada teman berdiskusi secara ketat, supaya ada tukar tambah pikiran secara bukan secara serius tapi mendalam kan. Jadi para pemimpin awal negeri ini adalah orang-orang yang mampu untuk berargumen. Nah, kemampuan argumentasi ini yang nggak ada, yang mungkin banyak kurikulum di sekolah yang tidak mengajarkan itu. Tetapi sekali lagi, di belakang semua ambisi itu, ambisi untuk memperoleh gelar adalah ambisi feodalisme sebetulnya. Jadi gelar akademis sudah lama dianggap sebagai tanda aristokratik baru tuh. Padahal semua gelar akademis itu begitu diuji misalnya artificial intelligence itu langsung kelimpungan semua tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana negeri ini hendak dituntun untuk kembali ke dalam prinsip awal, yaitu tugas negara adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu fungsi negara adalah membackup kurikulum, menghasilkan public sphere yang memungkinkan orang bertengkar secara rasional, secara logis. Itu yang tidak terjadi di kita tuh. Mereka yang memusuhi pikiran itu artinya tidak menginginkan negeri ini bertumbuh di dalam sistem berpikir dunia, kan itu intinya kan. Dan saya lihat juga selama periode Pak Jokowi semua orang memusuhi pikiran itu kan. Begitu ada orang yang agak kritis dianggap sebagai pengkhianat, begitu ada orang yang punya sikap curiga pada kebijakan dianggap sebagai tidak nasionalis. Itu semua datang dari ketakutan berpikir. Nah, ketakutan berpikir itu adalah kutukan bagi mereka yang dari awal sebetulnya tidak pantas menyandang gelar-gelar itu. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk mengevaluasi negeri ini ditentukan oleh kapasitas kita untuk menghasilkan pikiran kritis. Dari mana pikiran kritis muncul? Ya dari kemampuan untuk berargumentasi itu. Jadi sekali lagi, produce argumen, bukan letakkan dirimu di dalam lingkungan mereka yang hanya hidup dengan sentimen. Iya, jadi memang jadi serius kalau kemudian ini ya, gelar yang berjejer di akademis yang berjejer nggak berbanding lurus dengan kemampuan akademis mereka. Ya gimana kemudian dunia tidak menilai kita seperti itu ya. Tapi sudahlah, soal gelar berjejer para pejabat itu ya itu saya kira kan kalau kita biarkan itu menjadi kebanggaan semu buat mereka sendiri ya. Tapi kemudian yang menjadi persoalan ketika itu kemudian menjadi sorotan, bahkan itu persoalan dunia gitu, dan kemudian itu ada stigma. Kan ini kasihan dong anak-anak kita, masa depan mereka nanti kalau kemudian mereka yang bersekolah dengan sungguh-sungguh gitu, mendapatkan gelar akademis dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian dunia mempertanyakan, dari mana? Dari Indonesia. Walaupun gelarmu berderet tapi kita nggak percaya. Jadi sangat kontekstual teguran dari dunia terhadap kondisi ilmu pengetahuan Indonesia. Dan itu artinya di dalam gairah besar Presiden Prabowo untuk melindungi masyarakat dari kebodohan dengan mempersiapkan infrastruktur otak, yaitu melalui makan siang bergizi, harus juga diingatkan bahwa ketika makan siang bergizi itu sudah cukup untuk kita bikin proyeksi bahwa Indonesia bisa kembali mampu untuk berpikir dengan energi protein yang bagus, jumlah keseimbangan mineral otak itu tersedia. Kita kemudian harus tambahkan satu kurikulum selain makan siang bergizi, adalah kurikulum yang bergizi itu, dan dimulai dengan sifat kejujuran ketika mendaftar di sekolah, kejujuran ketika mengikuti ujian, kejujuran ketika menulis satu argumentasi ilmiah, menulis skripsi, tesis, disertasi. Nah, semua itu membutuhkan kurikulum baru. Jadi saya ingin ada gairah baru pada kita untuk melihat bahwa teguran internasional bahwa Indonesia itu nomor 2 di dalam bidang kemunafikan dan pembohongan akademis, itu harusnya menjadi teguran moral bagi negeri ini. Dan kita tahu bahwa kita sekarang lagi sibuk untuk meneliti apakah sebetulnya Indonesia itu, universitas di Indonesia itu tergantung pada feodalisme, pada jual beli ijazah, atau kita hendak menggantungkan
masa depan ilmu pengetahuan, masa depan kondisi akademis kita pada pertengkaran isu-isu global. Dan pertengkaran isu global itu tidak mungkin sekedar seorang menyebut diri pakar kalau dia bisa menunjukkan ijazah S2, S3, S4, S5, S7 itu kan. Yang lebih penting adalah mulailah untuk mengerti bahwa satu dunia yang terinterkoneksi dengan data-data akademis itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang mampu mengatakan bahwa argumen itu harus melampaui sentimen. Jadi sekali lagi sering saya terangkan bahwa the force of the better argument, berargumentasi dengan kekuatan nalar yang terandal, itulah alasan untuk menghidupkan wacana demokrasi, wacana anti korupsi, atau wacana ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi kita ingin tuntun negeri ini, siapapun dia yang menginginkan Indonesia dihargai di tingkat internasional, di tingkat global, itu harus mulai untuk mengucapkan tidak pada pasar pramuka. Salam akal sehat. Oke.